Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggraini dengan NIM D1A020138, Prodi Agroekoteknologi kelas K. Di sini saya akan menyelesaikan tugas usaha agama 2, yaitu menghafal wajib, mustahil, dan harus bagi Rasul. Yang pertama ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul terdiri dari 4 sifat, yaitu ada yang pertama ada as-sidik. As-sidik itu adalah yang benar atau jujur. Nah, semua rasul tidak pernah berbohong atau berdusta kepada umatnya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada surah Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an, sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan nabi. Yang kedua ada al-amanah. Al-amanah di sini artinya dapat dipercaya. Semua perkataan, perbuatan yang berasal dari Rasul semuanya dapat dipercaya. Seperti sebagaimana yang dijelaskan pada surah Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107 yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Nah, yang ketiga ada at-tabligh. At-tabligh di sini adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberi Allah selalu Rasul sampaikan kepada umatnya. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jika perintah itu tidak kau jalankan, maka berarti kau tidak menyampaikan amanahnya." Yang keempat ada al-fatonah. Al-fatonah artinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Di sini Rasul wajib memiliki sifat ini karena untuk memerangi dan mengajak mereka yang enggan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 83 yang artinya, dan hujat kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nah, yang kedua ada sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul terdiri dari 4 sifat, yaitu ada yang pertama ada sifat kinzib. Kinzib itu artinya berbohong atau berdusta. Tidak ada seorang Rasul yang berbohong atau berdusta kepada umatnya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada surah An-Najm ayat 2-4 yang artinya, kawanmu Muhammad tidaklah sesat, tidaklah keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu atas keinginannya, melainkan atas di dalam kitab Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada al-khiyanat, artinya berkhianat. Tidak mungkin seorang Rasul berkhianat karena semua wahyu yang diamanakannya pasti disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 106 yang artinya, ikutilah yang diwahyukan kepada Muhammad, tiada Tuhan selain dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang ketiga itu ada al-kitman. Al-kitman yang menyembunyikan. Tidaklah seorang Rasul menyembunyikan amanah yang harus disampaikan kepada umatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 50 yang berarti, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan bahwa pemandaran Allah ada padaku. Aku tidak mengetahui hal yang gaib dan aku tidak mengatakan bahwa aku malaikat. Nah, yang terakhir ada al-baladah. Al-baladah ini artinya bodoh. Tidak ada seorang Rasul yang bersifat bodoh. Sebagaimana yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah mengerjakan amal ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga ada sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul ini itu adalah wasyariah. Wasyariah di sini sifat yang dimiliki seperti manusia biasa, seperti bisa makan, minum, tidur, dan menanggung kesusahan lainnya. Dan tidak boleh sifat-sifat ini menjatuhkan derajat kerasulan seperti gila, dan tidak boleh juga menjelaskan bahwa ia adalah kenabian.
Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.